Fakta yang sekali lagi sulit didebat negara-negara tetangga. Kalau hasil yang didapat Indonesia sejauh ini di round 3 sekali lagi membuktikan kalau tim ini emang udah bukan lagi tim yang cuman berkutat untuk bersaing di level ASEAN. Dan hal itulah yang diketahui cukup membuat rival-rival di ASEAN merasa jealous. Karena dengan sorotan yang terus mengarah ke Indonesia, terlebih setelah Indonesia dianggap gak peduli dengan event Asian All-Stars yang akan menjalani laga persahabatan melawan Manchester United. Dan pihak AFF kabarnya bahkan mempertanyakan loyalitas Indonesia. Namun melihat realita yang ada, harusnya mereka paham jika Indonesia punya agenda yang bahkan jauh lebih besar ketimbang sekedar laga persahabatan. Dan itulah yang kini juga menjadi sorotan dari mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Ya, pria yang bersama STY kini ditunjuk sebagai wakil presiden sepak bola Korea Selatan itu mengakui jika ia masih cukup intens memantau perkembangan timnas Indonesia. Sebab sedari awal Indonesia memang dianggap punya potensi untuk jadi tim yang mampu bersaing di Asia. Yang mana sejauh ini, apa yang menjadi prediksi dari Park terbukti benar adanya. Bahkan Park juga menegaskan kalau pihak AFF gak berhak untuk berkata hal buruk soal Indonesia. Karena biar gimana pun standar timnas Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Erick Thohir udah 2 kali lipat lebih tinggi. Itulah kenapa jajaran pelatih baru serta deretan pemain baru didatangkan. Di sisi lain ada kabar soal Eliano yang kita tahu katanya masuk radar tim Malaysia Selangor. Jelas bagi fans tanah air, itu adalah sebuah hal yang gak diinginkan karena biar gimana pun, Eliano masih sangat bisa untuk berkembang di Eropa. Dan sepertinya Eliano juga mengerti kalau masih banyak hal yang harus ia kejar, ketimbang terlalu cepat memutuskan berkarir di luar Eropa, apalagi sekedar Liga Kawasan ASEAN. Keputusan PSSI untuk menahan bintang-bintang utama tim nasional Indonesia buat terlibat di laga ASEAN All-Stars versus MU kayaknya emang masih memunculkan beragam stigma negatif. Yap, tentu semua tahu dan harusnya mengerti kalau jadwal laga tersebut dengan laga Indonesia melawan China cuman berjarak kurang lebih sepekan. Dan beberapa pemain khususnya dari Eropa sebagian besar baru aja menyelesaikan liga masing-masing. Pasti mereka juga butuh yang namanya refresh sebelum nanti menjalani 2 laga krusial melawan China serta Jepang. Nah, apabila dipaksa tampil, ya jelas situasinya akan sangat riskan buat Indonesia. Ya emang sih, ada pride tersendiri bisa ketemu MU, tapi buat beberapa pemain Indonesia, kayaknya itu juga bukan sebuah hal yang dalam tanda kutip wow gitu loh. Karena pemain seperti Kevin Dix, Silkers udah pernah melawan Setan Merah, bahkan di ajang yang levelnya tinggi. Kevin bersama Copenhagen, musim lalu sukses bikin MU nggak lolos fase grup Liga Champions. Sedangkan Mace, musim ini bertemu MU di Europa League dan sukses menahan imbang Setan Merah di Old Trafford 1-1. Ya pokoknya soal urusan ketemu tim besar atau pemain top dunia, pemain timnas Indonesia gak kekurangan pengalaman untuk itu. Jesus yang main di Serie A udah ngelawan tim-tim kuat seperti Juve, Duo Milan, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio, hingga Bologna. Dan di kompetisi itu, J membuktikan jika ia bisa tampil bagus ketika melawan striker-striker kelas atas seperti Lukaku, Vlahovic, Morata ketika masih di Milan, Lautaro Martinez, hingga Paulo Dybala ataupun Matteo Retegui. Terus siapa lagi? Joey Pelupesi. Pas di Inggris, ia pernah melawan tim seperti Chelsea. Martin Paes pernah main ngelawan Messi. Emil Audero, dia juga udah kenyang pengalaman main ngelawan tim besar di Serie A. Dan dari semua itu, Jordi Amat mungkin adalah pemain yang pengalaman ketemu tim besar atau pemain top dunia paling banyak. Secara dia pernah main di kompetisi seperti IPL dan La Liga. Ya intinya, kalau sekedar pride ketemu tim besar, pemain Indonesia udah banyak yang udah mengalami. Itulah kenapa mereka nggak terlalu ngebet buat ikutan event ASEAN All-Stars ini. Terlebih nantinya juga MU kemungkinan besar juga akan menurunkan banyak pemain muda sebagaimana mestinya pramusim. Jadi ketimbang resiko, ya udah, mending lost doll, nggak rewel, kan gitu. Lebih lanjut, menurut pihak panitia, mungkin keinginan dari adanya pemain utama dari tim Indonesia lebih kepada soal exposure.
Sebab bukan rahasia lagi kalau sekarang Timnas Indonesia dianggap sebagai tim paling mewah di kawasan ASEAN. Sehingga harapannya dengan adanya pemain yang main di Serie A, Eredivisie, ataupun kompetisi lainnya di Eropa, membuat pihak MU mungkin bisa menurunkan skuad terbaik gak ketung cuman separuh babak. Tapi kembali lagi, skala prioritas tetaplah skala prioritas, kan gitu. Dan menurut Pak Hang-seo, mantan pelatih Vietnam yang bersama STY kini ditunjuk sebagai wakil presiden sepak bola Korea Selatan itu, mengatakan kalau pihak AFF nggak berhak untuk berkata hal buruk soal Indonesia. Karena biar gimana pun, standar Timnas Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Erick Thohir, udah 2 kali lipat lebih tinggi. Itulah kenapa jajaran pelatih baru serta deretan pemain baru didatangkan. Mengakui jika ia masih cukup intens memantau perkembangan Timnas Indonesia. Sebab dari awal, Indonesia memang dianggap punya potensi untuk jadi tim yang mampu bersaing di Asia. Yang mana sejauh ini, apa yang menjadi prediksi dari Park terbukti benar adanya. Akhir-akhir ini, saya telah menyaksikan mereka bermain dengan banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Dalam skuad Indonesia sekarang, mereka memiliki banyak pemain naturalisasi berkualitas. Pemain lain juga kaya akan kekuatan fisik, tekniknya juga sangat bagus. Ini adalah lawan yang tidak menyenangkan bagi siapapun. Ucap Park dilansir dari Indosport yang dikutip dari media Bao Hatin. Tak gentar langkahkan kaki, semua mata tertuju, taklukkan dunia ini. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Di sisi lain, ada kabar soal Eleanor Renders yang beberapa waktu terakhir bikin publik tanah air cemas. Pasalnya, setelah kabarnya didekati tim asal Prancis, Metz, Ellie kini rumornya sedang diincar oleh tim Liga Malaysia, Selangor. Tentu saja kabar ini cukup mematik reaksi negatif dari fans tanah air. Sebab biar gimana pun, Eliano masih sangat bisa untuk berkembang di Eropa. Kendati musim ini, ia masih sulit untuk konsisten main reguler di PEC Zwolle. Dan Ellie pun sepertinya juga sadar, jika ia memilih berkarir di luar Eropa, apalagi ASEAN di usia yang masih tergolong muda, jelas ini bisa jadi pisau bermata dua bagi karirnya. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah sama Liga Malaysia, karena liga mereka jujur aja, untuk saat ini masih lebih bagus dari Liga Indonesia. Tapi kalau semisal mau main di ASEAN, bisalah datang kalau udah usia 30++. Dan paling enggak, datang ke Liga Thailand yang biar gimana pun kini ada di 10 besar Asia. Kalaupun Malaysia, jelas pilihan terbaiknya adalah JDT, karena tim tersebut konsisten rutin main di Liga Champions Asia. Tapi kembali lagi, soal masa depan, pilihan, dan lain-lain, pada akhirnya Ellie sendiri yang memutuskan mana yang terbaik, kan gitu. Api semangat menyala dalam nyali tanpa batas. Tak ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa. Yap, terlepas dari apapun, semoga dengan segala kabar yang ada, nggak bikin fokus dan konsen pemain tim Garuda keganggu. Dan semoga hasil yang didapat sejauh ini di round 3 nggak membuat kita terlena. Karena kembali lagi, kita ini belum memastikan apa-apa. Jadi ketimbang hahaha jumawa sana-sini, mendingan fokus untuk sadar diri, sadar posisi, dan mawas diri, kan gitu. Jadikan setiap detail yang terjadi sebagai acuan untuk perbaikan. Agar di laga versus China, kita bisa ambil 3 poin sempurna di GBK. Lalu siapa tahu bisa ambil minimal 1 poin dari Jepang yang kemungkinan akan tampil dengan lapis kedua karena udah dipastikan lolos. Intinya, mengingat 2 laga terakhir ada di bulan Juni, ya bisalah dilakukan TC lebih awal. Mungkin hanya Sandy Walsh serta Martin Paes yang joinnya belakangan. Mengingat jadwal J-League serta MLS berbeda dari kalender Eropa yang Mei udah kelar. Ya pokoknya fokus utama dah tetap di round 3. Mau dibilang sombong kek, cuek, minim empati, antisosial, dan lain-lain, alah, los gak urusan. Penting timnasnya maju, kan gitu. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Menyala dalam nyali tanpa batas.
Tak ada yang bisa hentikan.